Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Udah sarapan semua? Udah, Pak. Hari ini kita mempelajari sejarah dengan materi pengantar ilmu sejarah. Ada yang tahu tentang sejarah? Ada tentang sejarah nggak? Baik. Sejarah adalah dari bahasa Arab yaitu sajarotun. Sejarah dari bahasa Arab yaitu sajarotun. Yang artinya pohon atau keturunan. Tetapi selain bahasa Arab, sejarah juga ada dua bahasa lain, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Kalau bahasa Inggris namanya history. Dalam bahasa Inggris sejarah adalah history. Terus juga bahasa Yunani ada juga bahasa Jerman yaitu Geschichte itu sejarahnya, bahasa Jermannya sejarah Geschichte. Kalau bahasa Inggris story itu artinya masa lampau. Kalau bahasa Yunani artinya belajar. Kalau bahasa Jerman yaitu adalah sesuatu. Kalau bahasa Inggris sejarah namanya Inggrisnya history, yaitu masa lampau. Terus kalau Yunani bahasa sejarah adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masa lampau untuk dijadikan penopang masa yang akan datang atau masa depan. Nah, ini artinya secara umum. Begitu secara umum, sejarah adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masa lampau untuk dijadikan penopang masa akan datang atau masa depan. Sudah ditulis ya? Baik. Buat sebentar ya. Sumber sejarah itu ada tiga, nak, yaitu secara lisan tertulis dan benda. Secara lisan, sejarah tertulis, dan sejarah KB. Ada tiga: secara lisan, secara tertulis, secara benda. Baik, yang pertama secara lisan. Ada tahu secara lisan? Belum tahu ya? Baik, secara lisan adalah
sejarah yang berasal dari omongan, dari penurunan atau kan sejarah. Nah ini sejarah lisan adalah sejarah yang berasal dari penuturan atau perkataan. Nah di sejarah lisan ada bagannya, ada 3 bagan. Pelaku sejarah dan saksi sejarah. Nah, inilah bagan dari sejarah lisan. Ada 3 sejarah lisan, ada pelaku sejarah dan saksi sejarah. Pelaku sejarah itu adalah pelaku atau seseorang yang melakukan dalam peristiwa sejarah. Kalau saksi sejarah, dia itu yang menyaksikan atau pelaku yang masih hidup dalam peristiwa sejarah tersebut. Contoh nih, peperangan di kota Jambi melawan Belanda. Ada peristiwa itu yang pertama peristiwa Tugu Juang. Itu pelakunya sudah meninggal, tetapi saksinya masih hidup. Saksi hidupnya tuh ada masih ada sih, pelakunya saksinya tuh ada di Tugu Perjuangan tuh masih hidup. Terus juga ada juga dokumentasi peristiwa tersebut. Terus yang kedua, sejarah tertulis. Secara tertulis adalah keterangan tentang peristiwa sejarah yang disampaikan melalui tulisan. Contohnya nih, contoh sejarah tulis, buku peristiwa sejarah, tulisan bisa melalui peristiwa sejarah, artefak, dan prasasti. Yang ketiga, sejarah benda. Sejarah benda adalah benda atau peninggalan masa lampau. Contoh sejarah benda. Yang pertama, candi. Yang kedua, tempat ibadah. Bisa juga arca atau peninggalan masa lampau. Contoh candi, tempat ibadah, dan arca. Kalau contoh di Jambi, sejarah bendanya Candi Muara Jambi, pernah ke sana? Belum ya? Nanti kita ke situ ya. Yang kedua, itu kalian tahu Masjid Agung? Nah, Masjid Agung tuh ada sebelahnya tuh yang beda air. Nah, itu ada tower air. Itu ada sejarah benda dari dari Belanda, dari penjajah Belanda. Terus juga yang ketiga, kalau di Jambi ini, di Bajumbang tuh ada minyak nih. Nah, itu tempat minyak itu salah satu tempat
sejarah benda yang ada di Kampus Jambi sekarang dialihkan menjadi tempat pertami penaninan. Boleh dikasih sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Yang terakhir, sejarah sebagai seni. Inilah uang untuk sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai suatu peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Kalau sejarah sebagai suatu peristiwa, itu sejarah dilakukan oleh kejadian peristiwa atau kejadian peperangan atau peristiwa yang dilalui masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang bisa disampaikan dari omongan ke omongan yang lain. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah sejarah yang bisa digunakan dalam pengetahuan untuk mempelajari masa lampau yang akan belajar untuk masa depan. Terus juga sejarah sebagai seni. Sejarah itu banyak menciptakan peristiwa-peristiwa, termasuk peristiwa dalam seni. Yang pertama, dalam kesenian ini ada peristiwa dalam kesenian. Contoh, Sabusier itu ada sejarahnya itu. Yang kedua, sejarah apa? Di sini ada yang mau tanya ini? Boleh tanya apa? Tentang sejarahnya? Boleh? Tasya? Fiona? Ada yang tanya? Ada yang bisa jawab? Fiona? Apa Fiona? Sejarah dari bahasa Arab yaitu sejarah Rotun. Kalau yang secara umumnya apa? Ayo. Secara umum tadi apa? Kalau kasih yang secara umum. Sejarah menurut bahasa Jerman tak? Itu apa artinya? Nah, itu kalau bahasa Jerman Geschichte yang artinya kejadian masa lalu. Oh. Ada yang mau tanya lagi ke Bapak nggak? Ada yang tanya? Ayo, Fiona. Kalau tidak ada yang tanya lagi, Bapak tutup materi hari ini yang tentang pengantar ilmu sejarah. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.